Saudara dan saudariku yang terkasih, salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan 5. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habil juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih akan menyelami kisah pengorbanan Kain dan Habil. Ketika orang membaca kisah ini, maka sebagian besar dari mereka senantiasa terusik dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ada korban persembahan yang diindahkan oleh Tuhan? Sementara ada korban persembahan yang lain yang Tuhan tidak mengindahkannya. Kalau kita lihat sekilas apa yang dilakukan oleh Kain dan Habil, tampak tidak ada bedanya apa yang mereka lakukan. Mereka sama-sama memiliki niat untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan kurban mereka. Bukankah ini adalah bagian dari bagaimana cara mereka bersyukur, menyembah, mengagungkan, memuji nama Tuhan. Dari sisi yang kelihatan ini, yang tampak oleh mata, kita memang tidak melihat adanya perbedaan apapun. Namun bahwa kemudian korban Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, dan korban Habil lah yang diindahkan oleh Tuhan, tentu Tuhan memiliki suatu alasan yang prinsip. Bagian ini tidak dikisahkan secara terbuka di dalam Alkitab. Meski demikian, kita dapat menarik kesimpulan sederhana, yaitu bahwa aspek ibadah itu bukan hanya yang tampak oleh mata atau yang lahiriah saja, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan manusia, yaitu apa? Aspek batiniah atau rohani. Aspek ibadah yang lahiriah lebih mudah dikenali oleh manusia. Namun tidak demikian dengan aspek ibadah yang batiniah atau yang rohani, yang jauh lebih kompleks, lebih penting, dan itu benar-benar tersembunyi. Meskipun demikian, Allah melihatnya dengan jelas, dengan terang benderang. Rupanya faktor inilah yang membedakan, sehingga kurban Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sementara kurban Habil lah yang diindahkan oleh Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, melihat pengalaman yang terjadi di antara Kain dan Habil, agaknya kita perlu belajar, mencermati atau mengkritisi ibadah yang selama ini telah kita lakukan. Apakah ibadah kita selama ini telah memenuhi aspek-aspek penting dan mendasar yang lengkap, yang utuh, sehingga dengan demikian memenuhi syarat untuk diindahkan atau diterima di hadapan Allah? Ataukah ibadah-ibadah yang telah kita praktekkan selama ini masih sangat dangkal sifatnya, yaitu hanya mengejar aspek yang sifatnya lahiriah, yang bisa dilihat orang, agar kita diapresiasi, agar orang tahu siapa kita, bahwa kita adalah orang Kristen yang rajin dalam beribadah. Misalnya di dalam sebuah kebaktian, tatkala kita bernyanyi, tatkala kita memuji nama Tuhan, mungkin suara kita memang merdu,
Nyanyiannya memang indah. Tetapi apakah itu telah disertai dengan hati? Dengan sikap yang memuji, yang menyembah Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan kepasrahan. Apa arti penyembahan? Penyembahan memiliki arti bahwa kita menyadari sepenuhnya Allah itu mulia. Allah itu maha agung, maha besar. Ia berada di tempat yang maha tinggi. Sementara kita menyadari posisi kita. Siapa kita? Kita adalah manusia yang kecil. Ciptaan yang berkekurangan. Bahkan kita menyandang banyak dosa. Sehingga di dalam penyembahan itu, kita merelakan diri kita dengan ikhlas, dengan tanpa paksaan, kita menempatkan diri di bawah kehendak Allah yang kudus. Ini berarti mengisyaratkan, ini juga berarti mengisyaratkan bahwa di dalam penyembahan atau di dalam puji-pujian, di dalam kita meluhurkan nama Tuhan, tidak ada ruang bagi hasrat manusiawi kita untuk kita menonjolkan diri kita, untuk kita menyombongkan kemampuan kita, atau menunjukkan kepada orang apa yang telah kita lakukan agar kita mendapat pujian. Pujian di hadapan sesama, apalagi kita minta dipuji oleh Allah, bukan. Saudaraku, suatu ketika Tuhan Yesus mengkritisi cara orang-orang munafik tatkala mereka berdoa, tatkala mereka beribadah atau menyembah Tuhan. Mereka suka sekali menonjol-nonjolkan praktek ibadah mereka, yaitu dengan cara berdoa di tempat-tempat yang ramai, di persimpangan jalan, di mana orang lalu lalang. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang melihat dia. Kemudian setelah orang melihat dia, orang akan mengatakan, wow, luar biasa. Dia orang yang kudus, dia orang suci. Dia hanya mencari pujian manusia. Mencari kehormatan yang berasal dari manusia. Saudaraku, hal demikian hendaklah kita hindari. Karena sesungguhnya semua itu kesia-siaan di hadapan Allah. Pujian dan penyembahan kita hendaknya hanya kita tujukan kepada Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan kita. Sebagai bentuk pengabdian kita di hadapan Dia yang telah demikian banyak berjasa, berbuat baik bagi kita. Ini bukan berarti bahwa ketika kita bernyanyi di dalam sebuah kebaktian, apakah di dalam paduan suara ataupun saat kita memuji di dalam nyanyian umat, kemudian kita boleh melakukannya dengan ala kadarnya. Kan kita nggak cari pujian manusia, kan yang mendengarkan manusia. Ya sudah, nyanyi apa adanya saja. Tidak. Jika kita itu benar-benar serius, sungguh-sungguh ingin menyembah dan memuji nama Tuhan, maka hati kita pasti terdorong untuk mempersembahkan yang terbaik, suara yang terbaik, musik yang terindah, yang disertai dengan hati kita. Dan ingat, paduan suara yang indah, yang khidmat, yang merdu, ini membantu saudara-saudari kita untuk mereka terhubung dengan Allah. Untuk mereka dapat memposisikan diri mereka dengan benar saat mereka menyembah. Ini sungguh sesuatu yang sangat penting. Meskipun sekali lagi, bukan untuk mencari pujian bagi sang pemusik, sang penyanyi itu. Tetapi adalah sebagai media untuk kita dapat menyembah Tuhan dengan khidmat. Tujuan kita di dalam setiap ibadah hanyalah untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Dan prioritas kita adalah yang rohani, yang batiniah. Apa yang terlihat itu adalah sebuah sarana atau media semata. Tetapi yang terutama penyembahan adanya di dalam hati kita. Saudaraku, baiklah di dalam kita beribadah. Kita lebih baik mengkritisi ibadah kita daripada mengkritisi ibadah sesama kita.
Belum tentu apa yang kita lihat pada diri sesama kita, yang mungkin itu tampak kecil, sederhana dan berkekurangan, itu benar lebih kecil dibandingkan dengan ibadah kita sendiri. Karena sesungguhnya yang berhak menilai atau berwenang untuk menilai bobot dari ibadah kita itu hanyalah Tuhan saja. Kita ingin bertekun di dalam ibadah kita, bersungguh-sungguh dengan kurban kita, dengan pujian kita, dengan maksud tiada lain hanya untuk keluhuran dan kepujian nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.